نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Fa insyaallah ta'ala di pagi hari ini setelah salat subuh kita akan memulai kajian dari kitab At-Tamhid fi Dalail At-Tauhid atau At-Tamhid fi Dalailil Iman wa Tauhid yang ditulis oleh Abu Anas Abdul Khaliq Ibnu Muhammad Al-Imad. Buku ini berisikan permasalahan-permasalahan tauhid secara global dan sangat bagus untuk bagi para pemula karena berisikan pembahasan tauhid dengan dalil-dalilnya. Beliau tidak membahas panjang lebar namun banyak menyebutkan dalil sehingga bagi para pemula sangat bagus untuk dihafalkan. Jadi kalau antum, ana sarankan antum hafalkan dalil-dalil yang ada ini tadi. Kunci dalam belajar itu adalah menghafalkan dalil. Ada buku lain ya. Kalau tidak salah ada di sini kemarin. Dia isinya pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Kalau ini menyebutkan dalil-dalilnya. Sama kecil. Kalau tidak salah ana lihat ada. Yang kemarin Anda bilang ke antum itu deh. Di dalamnya, hijau itu. Ya kan? Sekitar segini. Nah, itu bentuk pertanyaan untuk lebih pemulanya. Namun ini dalam bentuk langsung materi ke dalil-dalilnya. Ya. Di sini disebutkan buku ini mengandung 40 ayat, 60 hadis. Dan lebih dari 60 ijma dalam bab akidah. Jadi kalau antum hafalkan di sini, ini sudah antum hafalkan 100 dalil. Ada 40 ayat Al-Quran, ada 60 hadis. Antum hafalkan, berarti antum sudah menghafalkan 100 dalil. Ya. Kita coba insyaallah ta'ala untuk mengkaji buku ini ya, sebagai selingan ya, supaya tidak bosan kalau cuma belajar adab-adab tentang Al-Quran ya, diselingi sekali pelajaran tauhid, dan itu tetap akan dilanjutkan buku-buku yang lainnya ya. Karena ini ana lihat ringkas, kalau kita mulai dari pagi hari ini tanggal 10 Agustus insyaallah mungkin butuh waktu ya 2 pekan atau 3 pekan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ana harap antum yang pegang buku tolong diperhatikan baik-baik buku ini dan didengarkan baik-baik cara ana membaca supaya antum bisa menyimak dan mengikuti. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Fa inna mimma la syakka fihi anna ilmal aqidatil islamiyah al-mabniyah ala al-kitabi was sunnati wa manhajis salafi minas sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin huwal ilmul asasi alladhi tajdarul inayatu bihi ta'alluman wa ta'liman wa amalan litakunal a'malu sahihatan maqbulatan 'indallahi nafi'atan lil 'amilin wa wiqayatan lil muslim minal aqaidil munharifati wal bid'il muhdatsah. Kata penulis buku ini,
Fa inna mimma la syakka fihi, sesungguhnya termasuk perkara yang tidak perlu diragukan lagi, anna ilmal aqidat al-islamiyah al-mabni 'ala al-kitab wa sunnah wa manhaj salaf min as-sahabah wa man tabi'ahum bi ihsanin huwa al-ilmul asasi, bahwasannya ilmu aqidah islamiyah, yaitu ilmu aqidah islamiyah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah serta manhaj para salaf dari kalangan sahabat dan juga dari kalangan para tabi'in. Jadi ilmu akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan dibangun di atas prinsip pemahaman sahabat serta para tabi'in, huwal ilmul asasi, itu adalah ilmu yang paling mendasar, ilmu asas. Asas itu pondasi artinya. Faham antum sampai sini? Jadi ilmu yang paling mendasar, kalau antum mau belajar, ilmu yang paling mendasar adalah ilmu akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat dan tabi'in. Wadih sampai di sini? Itu ilmu dasar. Sebelum antum belajar fikih, sebelum antum belajar tajwid, sebelum antum belajar muamalah, sebelum antum belajar segala bidang ilmu, tapi ilmu yang paling mendasar antum perlu pelajari ilmu al-aqidah al-islamiyah alladzi tajdaru al-inayatu bihi, yaitu ilmu yang selayaknya untuk diperhatikan. Al-inayah itu perhatian. Ya. Ilmu yang layaknya untuk diperhatikan, baik secara ta'allum, pelajarannya, wa ta'liman, pengajarannya, wa amalan, dan juga pengamalannya. Jadi ilmu akidah adalah ilmu yang sangat layak untuk diperhatikan, baik bagi kita yang belajar. Jadi kalau antum mau belajar, ilmu yang paling layak untuk diperhatikan, paling layak untuk antum pelajari, ilmu akidah. Kalau antum mengajar, ta'lim, ilmu yang paling layak antum ajarkan dan yang paling layak antum dakwakan, ya ilmu akidah. Serta ilmu yang paling layak antum amalkan, ya juga ilmu akidah. Litakunal a'malu sahihatan maqbulatan indallah, supaya amalan-amalan itu benar lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, nafi'atan lil 'amilina wa wiqayatan lil muslim, serta bermanfaat bagi yang mengamalkannya dan juga merupakan tameng, perisai bagi seorang muslim minal aqaidil munharifah, dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, wal bid'ahil muhdatsah, dan juga sebagai tameng dari kebid'ahan-kebid'ahan yang baru. Wadih? Ana pesan sama antum, tolong kalau antum kajian, antum perhatikan baik-baik cara ana membaca, terus juga cara menerjemahkan. Ya, kadang ada sebagian orang itu, misalkan dia ngajar atau ngisi kajian, dia baca, fa inna mimma la syakka fihi ana ilma al-aqidah al-islamiyah al-mabni 'ala al-kitab wa sunnah wa manhaj salaf min ashabah wa min tabi'ahum. Kadang orang yang dengar gitu loh, kemudian antum terjemahkan, tidak diragukan lagi seperti ini. Kalau metode seperti itu, mungkin kalau di kalangan orang yang sudah faham bahasa Arab mungkin tidak perlu. Tapi kalau antum kajiannya dalam artian untuk mengajarkan orang atau kajian-kajian kitab, antum jangan metodenya seperti itu. Tapi antum perlu
dibaca secara umum kemudian diulangi lagi dengan perlafaz supaya orang yang mendengar itu bisa mengikuti. Ya. Itu perlu dicontoh. Yang metode seperti ini ana dapatkan dari guru-guru ana dulu, dia dari ustaz-ustaz kami dulu seperti itu. Makanya kami bisa enak gitu lah. Qala Syekhuna al-Imam Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Berkata Syekhuna Al-Imam Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Ikhwana, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala imam min ahli sunnati wal jamaah. Ya. Tidak adalah orang yang ragu tentang keilmuan dan keimaman Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Imma rajulun jahil, memang orang yang bodoh, yang tidak tahu, atau seorang penuntut ilmu yang kurang mentelaah, kurang wawasan. Ya. Bahkan dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah dengan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, mereka pun banyak mengambil kesempatan. Ada sebagian orang mengambil kesempatan untuk ditakdim bukunya. Ada sebagian orang ngambil kesempatan kalau bisa belajar duduk di majelisnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Beliau bukan saja dikenal di negeri Yaman, tapi Al-Imam Al-Wadi'i yaitu Syekh Muqbil juga dikenal di negara Saudi Arabia. Antum silakan dengar bagaimana pujian-pujian para ulama yang ada di Saudi Arabia tentang Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya tentang Syekh Muqbil, apa kata beliau? Imam, imam, imam. Beliau adalah seorang imam. Tidak diragukan lagi. Bahkan dulu ketika Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala dirawat di Saudi Arabia pada sakit beliau yang terakhir, itu berbondong-bondong para masyayikh yang orang Saudi sendiri itu berbondong-bondong untuk mengunjungi beliau. Ya, itu datang ke menziarahi Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala dia menyebutkan, ya, termasuk bagian dari mujtahid, yaitu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Ada buku tentang biografi 4 imam punya kita di maktabah ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Di terakhir-terakhir tersebut beliau menyebutkan beberapa ulama yang layak untuk dijadikan rujukan, yang merupakan ulama mujtahid. Nah, di antaranya yang disebutkan oleh beliau Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan juga para ulama yang lainnya. Jadi kalau ada yang bilang, yang menyebut Syekh Muqbil sebagai imam adalah orang-orang yang belajar di Yaman saja, atau ada yang mengatakan, sampai ada yang mengatakan hulu kalau mengatakan Syekh Muqbil itu sebagai imam, ini orang yang kurang luas telaahnya. Dan itu ada salah seorang dulu sempat dia mengatakan di hadapan beberapa ikhwan, Syekh Muqbil itu tidak sama seperti Syekh Shalih Fauzan. Keliru kalau mau dibilang imam. Hulu orang-orang yang bilang Syekh Muqbil adalah imam. Ana bilang sama itu ikhwan yang cerita gitu, ini loh di YouTube Syekh Sulaiman Ruhaili. Ya, gimana tanggapan beliau? Yang bilang imam itu siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Sampaikan kepada ustaz tersebut yang bilang kayak gitu, kurang update, kurang suka buka YouTube. Ya, kurang update. Jadi yang menganggap Syekh Muqbil imam itu ya bukan saja orang-orang yang belajar di Yaman, ya, tapi itu memang masyhur keilmuan beliau, dakwah beliau. Orang yang tahu dengan negeri Yaman mungkin akan mengakui bagaimana perjuangan dakwanya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala rahimahullah rahmatan wasi'ah
sangat memuji dakwah Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi' rahimahullah taala di Dammaj. Antum bisa bayangkan, beliau sendirian berdakwah di kampung di Sa'dah, kampungnya Zaidiyah, orang-orang Syiah. Kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi' rahimahullah taala, al-aqidah ma yashmalul i'tiqad min tauhidillahi subhanahu wa ta'ala wa tauhidir rububiyyah tauhid wa tauhidil uluhiyah wa tauhidil asma'i was sifat. Yang namanya akidah adalah sesuatu yang mencakup keyakinan berupa tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat. Jelas? Jadi akidah itu mencakup, meliputi tauhid. Faham sampai sini? Wa yashmalu al-imana bil anbiya'il mutaqaddimin. Mencakup beriman dengan para nabi. Wa hakadzal iman bil umuril mustaqbalah min yaumil qiyamah. Demikian juga mencakup beriman dengan perkara-perkara yang akan datang di hari kiamat nanti. Wa jannatin wan nar wa waznil a'mali was sirat. Mencakup beriman dengan surga dan neraka, mengimani timbangan amalan, was sirat, mengimani adanya sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Jelas? Itu yang namanya akidah. Sehingga ketika disebutkan akidah mencakup tauhid, mencakup al-iman bil malaika, al-iman bil rusul, al-iman bil qadar, al-iman bil yaumil akhir. Wa amma hukmu ta'allumil aqidati fahuwa amrun wajibun. Adapun hukum mempelajari akidah adalah perkara yang wajib. Belajar akidah perkara yang wajib. Wa huwa mimma yashmaluhu qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan perkara ini mempelajari akidah termasuk cakupan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadza wajibun ala rijali wan nisa. Yang demikian ini tadi, menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Min babil faidah ya ikhwan, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi' rahimahullah taala haris ala tatbiqis sunnah. Termasuk yang disebutkan oleh sebagian murid-murid beliau, di antara perkara yang mimma ahya bihi Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi', termasuk perkara yang dihidupkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi' rahimahullah taala dalam bab salawat. Yang afdol ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innallaha amarana an nusalli alaika wa kaifa nusalli alaika. Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada engkau. Bagaimana cara kami berselawat? Lalu Nabi SAW mengatakan, faqulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nah, itu dipraktikkan Syekh Muqbil di buku-buku beliau dan diikuti oleh murid-murid beliau. Ada suatu buku judulnya, Anda tidak punya ya, tapi dulu pernah lihat dijual di Darul Hadis Ma'bar, sempat buka-buka ya. Itu tadi buku itu judulnya tentang perkara-perkara sunnah yang dihidupkan Syekh Muqbil di negeri Yaman. Di antaranya selawat, di antaranya sanad hadis ya. Dulu di Yaman tidak ngerti orang sanad, bahkan tidak ngerti yang namanya Rawal Bukhari, Rawal Tirmidzi dan yang lainnya. Yang penting hadis-hadis qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana dhaif, mana maudhu, mana sahih.
Itu diakui sendiri oleh Syekh Abdullah ibnu Utsman Az-Zamari. Syekh Abdullah ibnu Utsman Az-Zamari hafizahullah taala, yang ada di Zamar, yang dilaqabi Syekh Muqbil sebagai khatib ahli sunnati wal jamaah. Kemarin 2 hari yang lalu beliau muhadharah di Darul Hadis Ba'dan, tempat Syekh Muhammad ibnu Hizam. Ya. Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari di Muqaddimah Khutab Al-Minbariyah, judulnya Khutab Az-Zahabiyah Al-Minbariyah, kumpulan khutbah. Kalau tidak salah ada di sini, Anda taruh di sini. Kumpulan khutbah, beliau menyebutkan di Muqaddimah. Beliau adalah salah seorang masyayikh di Yaman yang pertama kali berjumpa dengan Syekh Muqbil di negeri Yaman. Tahun sekitar 1979. Kata beliau, sebelum Syekh Muhammad Al-Usabi. Adapun Syekh Muhammad Al-Usabi sudah bertemu Syekh Muqbil ketika di Madinah. Syekh Muqbil masih di Saudi Arabia. Adapun untuk masyayikh yang di Yaman, aku adalah orang yang pertama kali berjumpa dengan Syekh Muqbil, kata beliau. Syekh Muqbil ketika itu dakwah dari Damaj ke Zamar. Beliau naik truk namanya babur. Orang Yaman bilangnya babur. Beliau naik truk dakwah. Dakwahlah beliau di suatu kampung tempat Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari. Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari sudah dikenal pada tahun 79 seorang muballigh, seorang dai. Ya, wa'id. Syekh Muqbil ketika itu muhadharah, beliau menyampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fima rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Kata Syekh Abdullah ibn Utsman Az-Zamari, saya bertahun-tahun di Yaman tidak pernah mendengar ada muhadir, ada orang ceramah, ada khatib yang menyampaikan hadis dengan cara seperti itu. Kata beliau, ta'ajjabtu minhu, aku pun terkagum. Tidak ada sejarahnya di Yaman di masa-masa beliau itu, orang kalau menyampaikan hadis riwayat Bukhari, dikeluarkan di Bukhari Muslim dari sahabat fulan, tidak ada, kata beliau. Tahu-tahu cuman hadis qala Rasulullah SAW la yumayyiz baina sahih wa dhaif, tidak membedakan mana sahih mana dhaif. Kemudian beliau dekat, hadir di muhadharah tersebut, hadir di ceramah tersebut, sampai beliau ada hubungan akrab dengan Syekh Muqbil. Setiap kali Syekh Muqbil datang ke Zamar berdakwah, beliau pun menyambutnya. Sampai suatu masa, kata beliau, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i menulis surat kepada kami, ke penduduk Zamar, silahkan kalau mau mengirimkan anak-anaknya antum, saya membuka madrasah di Damaj, yaitu tahfidzul Quran. Awal kali Syekh Muqbil dari anak-anak, ya, anak-anak kecil, orang-orang kecil, ya, anak-anak tahfidz. Itu yang pertama sekali Syekh Muqbil buka di Damaj. Itu tahun 79-80-an. Kemudian barulah datang, ya, sebagian orang-orang yang dulu pernah ada orang-orang yang ngajar, orang-orang Mesir yang ngajar di sekolah umum, madrasah umum, ya, akhirnya belajar di Syekh Muqbil seperti Abul Ainain, Ahmad ibnu Ibrahim, Mustafa ibnu Ismail, Usama Al-Qusi, Mustafa Al-Adawi. Kemudian diikuti, ya, masyayikh yang lain, ya, seperti Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Yahya Al-Hajuri, Syekh Abdurrahman Al-Adani, Syekh Al-Usabi, Syekh Muhammad As-Saumali, dan yang semisalnya sebelum tahun 90-an. Kemudian di tahun 90-an ke atas barulah orang-orang berduyun-duyun datang ke sana. Adapun orang Indonesia yang pertama kali datang ke Darul Hadis Damaj adalah Al-Ustaz Ja'far Umar Talib rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau datang sekitar tahun 92-an, ya, 92 atau 93, kalau tidak salah 92, beliau datang ke Damaj. Orang yang pertama kali beliau datang ke Damaj. Tapi tidak lama beliau, sekitar beberapa bulan, ada yang bilang sekitar 3 bulan. Kemudian beliau pulang ke Indonesia, membuat mergis dakwah di sana, dan barulah ada datang orang-orang Indonesia. Dan orang pertama kali yang datang ke Damaj pada waktu itu sekitar tahun 94, hanya ada 3 orang. Ya, pengen tahu? Ya, 3 orang itu. Yang bilang ke anak ini adalah orang yang pertama kali datang ke situ. Ya,
Yang pertama adalah Al-Ustadz Luqman Ibnu Muhammad Ba'abdu. Yang kedua Al-Ustadz Abu Ubaidah Ayif Syafruddin. Enggak, Abu Ubaidah Syafruddin, bukan Ayif Syafruddin, beda Ayif Syafruddin beda, itu zamannya terakhir. Abu Ubaidah Syafruddin di Jogja, Al-Ansor. Dan yang ketiga itu barengan mereka tahun 94 adalah Ustadz Zainul Arifin yang pengasuh sekolah An-Nas Jakarta. Yang cerita sama anak ini Ustadz Zainul Arifin itu, ya. Beliau orang pertama kali yang diantar langsung sama Ustadz Ja'far Umar Thalib. Nah, Ustadz-Ustadz di Indonesia itu dulu tuh banyak belajar sama Ustadz Zainul Arifin ini tadi. Bahkan Ustadz Khodir Muhammad Sanusi, kakaknya Ustadz Dzulqarnain itu sempat belajar nahwu sama Ustadz Zainul Arifin ini tadi. Ya. Itu tahun 94. Kemudian barulah disusul pada tahun 95, 96 dan seterusnya dengan ustadz-ustadz yang lain. Jadi kalau yang pertama itu seperti itu. Paham? Oh, ini penting, ya. Diffuse. Orang pertama kali, ya. Orang pertama kali yang datang di Darul Hadis Fiyush untuk orang Indonesianya namanya adalah Abu Ali Abdul Hakam At-Tamimi. Ada di Pasuruan, ya. Orang Arab tapi Arab Indonesia. Dia yang pertama kali datang di Darul Hadis Fiyush. Kemudian wa hadzal kitab tamhidun mufidun syamilun li adillati ahammi masailil imani wat tauhid fi aktsara min arba'ina ayatan wa sittina hadisan min sahihis sunnah. Kitab ini, nah di sini antum cara menerjemahkannya. Wa hadzal kitab, cara menerjemahkannya kitab ini, bukan ini kitab. Beda. Kalau ini kitab tuh gini, hadza kitabun. Itu artinya apa? Ini kitab. Kalau hadzal kitab, hadzal qalam, hadzal masjid, artinya masjid ini. Faham? Kitab ini adalah tamhid. Tamhid itu artinya ya langkah awal gitu loh. Permulaan. Itu namanya tamhid. Faham? Jadi kalau antum membuat suatu buku, ya. Jadi ada buku lanjutan, ada buku awal. Nah, buku awal ini disebut dengan tamhid. Sebelum masuk ke jenjang-jenjang yang atasnya. Buku ini adalah tamhid. Tamhid yang berfaedah, mencakup dalil-dalil yang penting tentang permasalahan iman dan tauhid. Lebih dari 40 ayat dan 60 hadis yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Wa mutadhamminun, dan buku ini juga mencakup li'amati masa adillati masailil aqidatil imamain Abi Hatim wa Abi Zur'a Ar-Raziyain wal Imam Ibnu Mubarak wa Hayya Ibni Abi Daud wa Lamiyah Syekhul Islam. Buku ini, kitab ini mencakup dalil-dalil permasalahan akidah Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi. Ini ikhwan termasuk kitab yang ada rencana untuk kita ajarkan, yaitu kitab Aqidatul Raziyain. Aqidatul Ar-Raziyain. Ini kitab yang dari kemarin anak mau ajarkan tapi belum sempat ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ada waktu untuk mengajarkan buku ini tadi ya. Kalau anak nih cita-cita itu dan harapan itu sangat besar. Ya, cuman kadang waktu ya memang hobi ya. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah Allah berikan waktu kita bisa ngatur sendiri.
Karena kita tidak ada tekanan, tidak ada yang jadi bisa nikmatnya waktu itu bebas. Kapanpun mau mengajarkan ya ada waktunya. Namun kadang ada aja saja kesibukan dan hal-hal yang arid, ya, menghalangi. Kitab Aqidah Ar-Raziyain, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, wal Imam Ibnu Barak. Ada juga buku Aqidah Al-Imam Ibnu Barak wa Ha'iyah Ibnu Abi Daud. Ha'iyah sudah pernah kita ajarkan. Wa Lamiyah Syekhul Islam, Lamiyah Syekhul Islam juga pernah kita ajarkan. Wa fi hasyiyatihi, dan pada hasyiyah ini catatan kakinya ya, fawaid ilmiyah wa aksar min sittina ijma'an fil aqidah. Sedangkan di catatan kaki buku ini terdapat faedah-faedah ilmiah melebihi 60 ijma' dalam bab akidah. Walana kitabun ausa' minhu, dan kita punya kitab yang lebih luas lagi, 200 hadis bi'inwan al-mukhtasar fi aqidati ahli al-athar. Judulnya Mukhtasar fi aqidati ahli al-athar. Ada 200 hadis yang berkaitan dengan mukhtasar akidah ahli al-athar. As'alullah ta'ala ay yataqabbala hadzal amal biqabulin hasan wa yaj'alahu liwajhi al-khalisan daiman naf'i wal barakah. Inna rabbi lasami'ud du'a, katabahu Abu Anas Abdul Khaliq ibnu Muhammad ibnu Sinan, Abdul Khaliq ibnu Muhammad ibnu Sinan al-Imad al-Wusabi, 2 Sya'ban ya 1446 Hijriah, al-Yaman al-Mahra. Al-Mahra ini provinsi yang dekat dengan berbatasan dengan Oman ya, berbatasan dengan Oman, langsung dia berbatasan dengan negara Oman, namanya Al-Mahra. Nah, Syekh Abdullah kemarin itu dakwah di sana, Al-Mahra. Banyak marokis di Mahra tersebut. Kishan Darul Hadis di Masjidil Furqan. Masuk ya ke inti buku ini. Awalan, ahamiyatut tauhid wa fadluhu. Pentingnya tauhid dan keutamaan tauhid. Pentingnya tauhid dan keutamaan tauhid. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, ya, setiap umat. Umat di sini maknanya taifah, kelompok. Sungguh kami telah mengutus pada setiap kelompok ada seorang rasul. Ya. Lafaz ummah punya 4 makna dalam Al-Quranul Karim. Lafaz ummat, ummatun, itu dalam Al-Quran punya 4 makna. Yang pertama, lafaz ummat bermakna ta'ifah, kelompok, suatu kelompok, suatu generasi. Yang kedua, lafaz ummah bermakna qudwah, bermakna qudwah. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummatan qanitan lillah, adalah ummah, panutan, kedua. Ya. Inna Ibrahim kanat ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, panutan. Qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Yang ketiga, lafaz ummat dalam Al-Qur'an bermakna az-zaman, bermakna az-zaman atau al-waqt, ya, bermakna zaman atau waktu.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, waddakara ba'da ummah, dan dia ingat setelah beberapa saat, beberapa waktu. Itu disebutkan dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf, waddakara ba'da ummah. Ya. Yang ketiga, yang keempat, lafaz umat itu bermakna ad-din, agama. Bermakna agama, ad-din. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak nenek moyang kami ala ummah, di atas ummah. Apa makna ummah di situ? Ai ala din, di atas agama, di atas suatu keyakinan. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kita akan mengikuti jejak mereka. Jelas? Ingat baik-baik. Ya. Faham? Ada berapa tadi? 4. Lafaz umat dalam Al-Quran itu ada 4. Ada 4. Yang pertama bermana Taifah. Yang kedua bermana Qudwah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Yang ketiga bermana Az-zaman. Waddakara ba'da ummah. Dia ingat setelah beberapa saat. Itu disebutkan dalam surat Yusuf. Yang keempat bermana ad-din, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Ya. Nah, itu dihafalkan. Ya. Fawaid-fawaid seperti itu. Di sini ada dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Apa makna umat di sini? Yaitu taifah, pada setiap generasi, pada setiap kelompok ada seorang rasul yang tugas rasul tersebut adalah menyerukan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Wa'budullah. Rasul tadi mengatakan wa'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut tagut, dan tinggalkanlah tagut. Sembah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kufuran. Apa itu tagut? Disebutkan tagut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Qalahu Ibnul Qayyim. Tagut itu, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batasannya. Sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batasannya, baik yang diibadai atau yang diikuti atau yang ditaati. Yang diibadai seperti makhluk-makhluk yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, disebut tagut. Au matbu', atau yang diikuti, seperti ulama-ulama yang diikuti, ruhban, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, tagut. Au muta', atau yang ditaati sehingga dia melampaui batasannya. Seorang pemimpin yang ditaati melebihi batasan-batasannya sampai menyebabkan kepada kekufuran. Untuk ma'bud, contoh siapa? Fir'aun, yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku Tuhan. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wal ayatu dalilun ala anna ibadatallahi la tahsul illa bil kufri bit taghut.
Ayat ini merupakan dalil bahwasannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin terhasilkan, tidak akan mungkin terwujud melainkan dengan cara mengingkari taghut. Sehingga seseorang kalau ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar melainkan dengan cara mengingkari taghut. Faman 'abadallaha wa lam yakfur bit-taghut falaysa bimuwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengingkari taghut, falaysa bimuwahhid, maka dia bukan digolongkan seorang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wadih? Jelas? Sehingga yang namanya tauhid, ya ikhwan, merupakan perkara yang penting. Kenapa tauhid dikatakan perkara yang penting? Ini babnya apa? Ahamiyatut tauhid. Tauhid itu adalah penting. Kenapa tauhid dikatakan penting? Dikarenakan tauhid adalah dakwah dan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabi dan para rasul untuk berdakwah pertama kali. Difahami? Tauhid merupakan inti dari dakwah para nabi, para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat ada seorang rasul. Yang rasul tersebut menyerukan sembahlah Allah, tinggalkanlah taghut. Kalau seandainya ada dakwah yang paling penting, ada perkara yang lebih penting dibandingkan perkara tauhid, tentu para nabi, para rasul tersebut akan diperintahkan untuk menyerukan perkara tadi. Namun ternyata perkara tadi, yaitu perkara tauhid, merupakan seruan pada setiap generasi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Contoh gambaran analoginya, ya, orang di Indonesia rata-rata makan apa? Makan nasi. Rata-rata petani Indonesia nanam apa? Padi. Kenapa orang Indonesia rata-rata petaninya nanam padi? Hah? Jawabannya? Karena beras, nasi adalah makanan penting. Difahami? Tidaklah mereka melakukan sesuatu yang banyak dilakukan oleh masyarakat, melainkan perkara tersebut penting. Dan tidaklah para nabi, para rasul mendakwakan perkara tersebut, melainkan perkara tersebut penting. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu nabi ke nabi berikutnya, menunjukkan perkara tauhid adalah perkara penting. Sehingga kalau ada orang yang pertama kali belajar dan pelajaran yang dipelajari oleh dia adalah tauhid, berarti dia telah mempelajari perkara penting dalam agama ini tadi. Kalau dia mendakwakan, maka perkara yang pertama kali dia dakwakan berarti perkara yang penting juga. Adapun sisi keutamaannya para jamaah, ya ikhwaya tullabul ilm. Di sini kan disebutkan ahamiyatut tauhid wa fadluhu. Pentingnya tauhid dan keutamaan tauhid. Dari sisi mana dikatakan tauhid itu punya keutamaan? Dari sisi bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwanya para nabi, para rasul. Difahami? Antum yakin enggak para nabi, para rasul adalah orang yang paling afdal, paling mulia? Apabila antum meyakini para nabi, para rasul adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini tadi, yang mereka dakwakan adalah perkara-perkara yang sangat besar terkait dengan agama Islam ini tadi, terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa membawa perkara-perkara tersebut, ini menunjukkan bahwasannya para nabi, para rasul tersebut membawa perkara yang paling afdol, yaitu perkara tauhid.
Perkara tauhid adalah perkara yang didakwakan oleh para nabi, para rasul. Wadah. Orang kuliah, ya. Apa khalifah? Fakultas yang paling istimewa dari sekian fakultas kejurusan yang ada. Fakultas kedokteran. Ya. Kenapa? Susah cari kerjaan. Nanti susah kan? Mudah dapat pekerjaan. Bisa gaji cok. Contoh seperti itu. Fakultas yang istimewa adalah fakultas kedokteran. Ya. Nah, ada jawaban lain nanti selain itu? Ini jawaban aneh. Biasanya orang-orang yang diantara istimewanya fakultas kedokteran itu, orang-orang yang masuk fakultas kedokteran rata-rata orang yang skillnya, IQ-nya tinggi kan? Ya enggak? Ya benar. Berarti fakultas kedokteran ini fakultas yang istimewa. Kenapa? Pembawanya, belajarnya adalah orang-orang yang pintar. Ya benar. Bukan fakultas hukum yang paling istimewa. Ngapa banyak ambil duit orang hukum dibanding ke dokter? Nanti lihat di Indonesia ini. Kebal hukum. Dokter enggak ada yang kebal penyakit, masih ada yang sakit. Ya benar? Berarti yang paling hebat tuh fakultas hukum, khalifah. Antum salah. Ya enggak? Orang kuliah kedokteran, ya, masih sakit enggak? Masih sakit. Orang kuliah hukum bisa kebal hukum, antum tahu. Ya benar? Sebenarnya benar apa yang antum bilang tadi, ya. Itu yang ada benar. Tapi kalau antum amati yang paling istimewa itu fakultas hukum. Kenapa? Orang kebal hukum. Dokter masih enggak ada yang kebal penyakit, ya enggak? Ya benar? Untuk di Indonesia ini fakultas hukum itu istimewa. Bisa membuat dia kebal hukum karena dia tahu hukum. Ya enggak? Hukum Indonesia, tahu aturan. Dia dapat celah sedikit, bisa memutar-mutar sedikit hukum. Yang benar bisa salah, yang salah bisa jadi benar. Nah, karena tadi yang kuliah kedokteran tadi adalah orang-orang yang pintar, sehingga kita katakan fakultas hukum fakultas istimewa. Ya benar. Nah ini para nabi, para rasul itu adalah orang-orang yang istimewa, makhluk yang istimewa, manusia yang istimewa. Nah, inti yang mereka bawa, dakwah yang mereka bawa, takhasus yang mereka bawa, apa itu? At-tauhid. Ketika inti pelajaran, inti dakwah, inti amal mereka adalah tauhid, menunjukkan bahwasanya tauhid adalah inti dari perkara yang paling afdol dari perkara-perkara syariat ini tadi. Wadih? Jelas ya? Sangat jelas sekali. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin cukup dulu sampai di sini. Antum hafalkan dalil ini tadi ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budallaha wajtanibut taghut. Naktafi bihadzal qadar.